Hmm, pakai bumbu kacang beneran. Assalamualaikum, ketemu lagi bersama si Ibo. Gimana ibu-ibu semuanya kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Masih semangat kan diem di rumah? Seperti biasa, biar gak bosen diem di rumah, let's go kitchen bersama si Ibo. Hari ini si Ibo akan membuat salah satu cemilan yang semua orang suka. Mau muda, mau tua, mau anak-anak semua suka. Dan hari ini si Ibo akan membawakan satu resep yang ada di Go Kitchen kedua ya, buku si Ibo yang kedua. Apa menunya? Cemilan favorit banget, dan ini tuh kapanpun cuacanya cocok banget selain bakso ya. Ini dia resepnya somai ala si Ibo, dan si Ibo sekarang mau bikin versus dikukus somai, digoreng jadi batagor dimakan ngona pisan gusti pastinya. Sebelum kita eksekusi, kita saksikan dulu resepnya berikut ini. Oke, itu dia resepnya. Sekarang kita langsung eksekusi ya. Hari ini si Ibu akan membuat somai sekaligus batagor. Resepnya sama-sama aja, bedanya kalau somai dikukus, kalau batagor jadi digoreng. Nah, sekarang hari ini si Ibu mau memasak dua jenis bumbu kacangnya. Jadi bumbu kacang real kacang dan bumbu kacang KW alias bumbu kacang ekonomis ala mamang-mamang SD. Itulah favorit banget. Nah, sebelum kita membuat si batagor dan somainya, kita mau bikin bumbu kacangnya dulu ya, karena ini kan lebih lama pembuatannya. Sekarang si Ibu akan membuat bumbu kacang ala mamang SD alias bumbu kacang KW. Kenapa KW? Karena penggunaan kacangnya yang sedikit dioplos dengan sesuatu menjadi bumbu kacang ala-ala ya. Oke, sekarang kita siapin wajan, lalu masukin sedikit minyak, terus kita tumis. Di sini ada cabai merah yang sudah direbus dan bawang putih. Lalu kita haluskan dan kita tumis dulu si bawang putihnya hingga harum. Cabai merah kenapa direbus? Biar menghasilkan warna yang cerah ya. Jadi kalau si Ibu itu kalau masak menggunakan cabai merah itu selalu suka direbus karena akan menghasilkan warna yang kalau kata orang Sunda moronyoy. Nah, setelah wangi seperti ini, kita masukin si cabenya. Kita tumis lagi sampai dia aromanya wangi ya. Jadi bumbu kacang ala mamang SD ini sebenarnya ada di resep si Ibo yang ketiga ya, Let's Go Kitchen, dipadukan dengan batagor ala mamang SD. Tapi hari ini si Ibo pengen banget makan batagor yang pakai ikan tenggiri tapi bumbunya pakai bumbu ala mamang SD. Tapi pengen juga makan somai pakai bumbunya beneran bumbu real kacang ya, kacang asli. Jadi agak-agak maruk ya hari ini, pengen semuanya dicoba. Oke, sekarang kita tumis sampai ini bener-bener wangi banget. Lalu nanti kita masukin kacang. Nah, di sini ini setelah harum seperti ini, kita masukin kacang ya. Jadi penggunaan kacang untuk bumbu kacang KW alias mamang-mamang SD cuma sedikit banget. Setelah wangi, kita masukin kacangnya, aduk kembali, lalu kita masukin air. Aduk-aduk. Tunggu dia sampai mendidih, lalu tambahkan bumbu-bumbu yang lain. Nah, di sini si Ibu mau ngasih tips ya. Kenapa bumbu kacang ala mamang-mamang SD itu suka enak gitu ya? Bumbu kacangnya tipis, rasanya tak kental ya, lekoh banget kalau kata orang Sunda medok. Nah, ini dia tipsnya, rahasianya menggunakan ubi kukus merah. Ubi merah yang dikukus. Ini ubi merah tuh yang suka si Ibu rujak, si Ibu makan buat rujak. Jadi ubinya warnanya merah, dikukus terus dilembutkan. Gimana kalau nggak ada ubi? Bisa diganti pakai kentang atau pakai umbi-umbian lain ya. Nah, ini setelah agak mendidih udah matang, kita masukin ubinya. Ini dia dioplos, ibu-ibu menggunakan ubi biar penggunaan kacangnya lebih ekonomis. Nanti terakhirnya biar kayak mamang SD banget, kental, kita tambahin cairan tepung beras.
Ini dimasak sampai benar-benar wangi dan berminyak sekitar 15-20 menit. Nah, sambil nunggu matang nanti kita prepare lagi buat masak bumbu kacang yang real kacang ya. Oke, kita diamin dulu sampai dia agak matang. Sambil kita mau bikin yang bumbu kacang versi realnya ya, bener-bener kacang. Di sini penggunaan kacang tanahnya memang cukup banyak ya. Caranya sama aja kayak bikin bumbu kacang ala Mama SD. Di sini kita ada cabai merah dan bawang putih, ada bumbu-bumbuan dan ada kacang dan air. Caranya sama, bawang putih sama cabai merah ditumis dengan sedikit minyak. Tumis bawang putihnya. Bawang putihnya mau langsung sama cabai merahnya ditumis juga bisa, atau mau bawang putihnya dulu biar nunggu wangi juga bisa. Nah, setelah wangi seperti ini, kita bisa masukin daun jeruk. Jadi di sini perbedaannya ada penggunaan daun jeruk dan kacang yang lebih banyak ya. Setelah itu kita masukin nih kacang tanah. Ini kacang tanah si ibu pakai disangrai ya, bukan digoreng. Terus di blender dihaluskan. Lalu kita masukin ke dalam tumisan bawang putih dan cabai merahnya. Kita masukkan, aduk-aduk. Lalu kita tambahkan air. Ini bumbu kacang beneran kacang ya, jadi kacangnya berasa banget. Kita tunggu, kita diamkan beberapa saat sampai dia mendidih. Lanjut ke sayap berikutnya ya. Ini udah mendidih seperti ini. Sekarang kita tambahin bumbu-bumbunya. Ada gula merah, ada garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Kita masukin juga. Terus kita tambahin kecap manis. Terakhir kita tambahkan saus cabai botolan. Ini rasanya gak akan pedes ya, anak-anak juga bisa makan. Nah, kita aduk-aduk sampai dia benar-benar matang dan berminyak ya. Kita diamin lagi. Selanjutnya kita balik lagi ke sayap berikutnya ya. Kalau bikin bumbu kacang seperti ini, proses memasaknya itu api kecil tapi lama sampai dia benar-benar mengeluarkan minyak ya. Si kacang itu kalau kita masak benar-benar matang itu nanti berminyak. Ini butuh waktu sama sekitar setengah jam sampai dia benar-benar matang sempurna. Udah mendidih, kita tambahin sama aja gula merah, ada gula pasir, kaldu bubuk, dan garam. Di sini si ibu tidak menggunakan tambahan kecap dan sambal botolan ya. Jadi yang membedakannya itu. Sekarang kita diemin ini karena akan butuh waktu memasak yang lama. Selanjutnya sekarang kita masuk ke bintang utamanya ya, adonan somai dan adonan batagor. Jadi adonan somai dan batagor itu sebenarnya sama-sama aja, bedanya cuma proses akhirnya yang satu dikukus, yang satu digoreng. Sekarang kita mau persiapan dulu ya untuk adonannya. Sambil nunggu bumbu kacang kedua belah pihak ini matang, kita akan membuat somainya ya. Di sini bisa dilihat ibu-ibu bahannya. Si ibu menggunakan ikan tenggiri. Jadi kalau ibu-ibu nggak ada ikan tenggiri bisa diganti nggak? Bisa diganti pakai udang. Nah, kalau untuk batagor si ibu jualannya memang pakai udang ya. Jadi batagor full udang. Tapi di sini mau bikin versi ikan tenggiri. Di sini ada ikan tenggiri, daging ikan tenggiri yang sudah difilet, lalu dikrok ya dagingnya. Ini di sini bisa menggunakan tepung sagu atau tepung tapioka. Kalau secara tekstur memang si ibu lebih suka tepung tapioka yang lebih kenyal. Terus ada telur ayam, ada bawang merah, bawang putih, dan ini dia rahasia somai supaya tetap empuk walaupun udah dingin. Wajib ya, nggak boleh di skip pakai labu siam. Nih, labu siam yang buat bikin sayur asem, bikin sayur lodeh, bikin sayur godok. Ini dikupas lalu diparut. Nanti kita blend dengan semua bahan. Di sini tambahan lain ada kecap ikan.
ada minyak sayur, ada bumbu-bumbuan, garam, kaldu bubuk, gula pasir, dan merica bubuk. Terus ada bawang daun. Untuk tambahannya seperti biasa ya, somai temennya apa aja sih? Ada telur rebus, paria, kentang, kol, tahu, dan ada somai yang dibungkus dengan kulit pangsit. Oke, langsung aja ya ibu-ibu. Kita harus menyiapkan food processor atau chopper ya. Bisa nggak pakai blender? Kayaknya blendernya nanti bakal panas ya. Jadi ibu-ibu wajib punya food processor atau chopper. Sekarang pertama kita masukin bawang-bawangan, 2 bawang. Lalu kita masukin ikan tenggirinya. Ikan tenggirinya kita masukin. Kita blend dulu ya. Kita blend dulu biar si bawangnya halus. Kita blend sampai halus. Setelah halus kita bisa masukin bahan-bahan yang lain. Kita masukin labu siam yang sudah diparut, 3 butir telur, dan aneka bumbu lainnya, minyak sayur, kecap ikan, bumbu-bumbuannya. Kita blend lagi. Setelah lembut, terakhir kita masukkan si tepungnya dan bawang daun. Kita campur kembali sampai dia benar-benar rata ya. Setelah adonan lembut, ini udah siap dimasukin ke kulit pangsit, ke tahu, dan ke paria ya. Sambil diaduk, bumbu kacangnya kalau udah matang berminyak seperti ini nih, sebentar lagi matang. Jadi patokannya kalau kita mau bikin bumbu kacang, api kecil, masaknya agak lama sampai kacangnya benar-benar mengeluarkan minyak, bakal lebih enak banget. Dan ini sayap sebelah sini bumbu kacang ala Mamang SD, tampilannya nggak kalah dari bumbu kacang sesungguhnya ya. Oke, belum pada matang sempurna ya. Kita lanjut ke adonan. Ini menggunakan tenggiri ya. Adonan teksturnya seperti ini, tidak terlalu kental, tidak terlalu cair. Sekarang kita mulai eksekusi ya. Kita siapin kukusan. Nah, kukusannya ibu-ibu wajib dulu dipoles pakai minyak sedikit biar nggak nempel. Setelah dipoles, kita akan mulai. Pertama kita siapkan kulit pangsit ya. Kulit pangsit di sini si ibu beli jadi, ambil selembar. Terus berikutnya untuk membuat somai biar kulitnya nggak kering, kita bisa poles pakai sedikit air. Tadi si ibu mah pakai ini nih guys, pakai botol, di spray sedikit aja. Lalu kita ambil satu adonan dan kita lipat. Kalau misalkan ibu-ibu ngebentuk seperti ininya susah, ada tips berikutnya ala si ibu. Kita siapkan loyang cupcake ya, seperti ini. Lalu kita poles dengan sedikit minyak. Kita ambil si kulit pangsitnya, lalu kita spray air sedikit aja. Kita ambil adonannya, lalu kita masukin, terus kita tekan-tekan gitu aja. Gampang bukan? Sekarang kita lakukan adonan ini sampai beres ya. Nah ya, gimana sih kalau dibentuk tahu? Ini tahu Sumedang, tahu pong, kita belah. Isinya nggak usah dikeluarin ya. Ini kayak gini dibelah aja, dibelah nggak putus ya. Lalu kita masukin adonannya. Kalau si ibu lebih suka menggunakan tahu Sumedang ya. Nanti pas digoreng itu rasanya enak. Jadi kalau ibu-ibu mau pakai tahu putih atau tahu kuning juga bisa. Tapi kalau tahu kuning memang kandungan airnya lebih banyak ya. Jadi adonan kadang-kadang suka lepas. Kita lakukan sampai adonannya habis. Ini kayaknya bumbu kacang si ibu udah oke ini. Tuh lihatin minyaknya udah keluar semua. Wanginya juga udah enak banget. Sambil kita aduk-aduk di sayap sebelah sini. Ini untuk bumbu kacang ala Mamang udah mateng nih. Kita tambahin tepung beras ya. Kita masukin air sedikit, lalu kita aduk-aduk sampai dia larut.
Nah, setelah rambut seperti ini, kita langsung masukin, aduk cepat. Ini fungsinya biar mengentalkan si saus kacangnya. Jadi benar-benar kayak mamang-mamang aja. Kita tunggu sampai dia agak mendidih sedikit, lalu matiin. Bumbu kacang ini bisa dipakai juga untuk bikin cilok, bikin batagor ekonomis, bikin somai, bikin batagor real ikan. Ini udah matang nih, kita matiin. Sekarang kita cek lagi, ini juga udah matang, udah berminyak banget, kita matiin ya. Alhamdulillah, bumbu kacang, real kacang sama bumbu kacang KW alias mama-mama udah selesai semua. Sekarang kita tinggal balik lagi ke sini ya. Nanti setelah semuanya selesai dikukus kurang lebih 20 sampai 30 menit atau sampai matang. Lalu di pertengahan kukus kita spray dengan sedikit air biar permukaannya tetap moist ya. Ya, ini tahunya dan kulit pangsitnya udah selesai. Kalau udah selesai seperti ini, kita bisa tambahin parutan wortel sedikit di atasnya biar manis. Sekarang kita masukkan adonan ke dalam paria ya. Ibu suka banget karena ini bagus banget nih buat perempuan. Kita cuci, terus kita rendam dulu air garam biar warnanya tetap hijau dan rasanya nggak begitu pahit. Setelah itu kita buang bijinya, lalu kita isi dengan adonan somainya. Lakukan sampai habis adonannya. Sekarang bagaimana membuat kolnya? Ini kol atau kubis. Ini kita ambil yang besar per lembar seperti ini. Terus kita celupin ke air yang mendidih. Gak usah lama-lama, asal layu aja. Nah, jadilah seperti ini. Lalu kita buang bagian tengah yang keras. Lalu bisa kita gulung. Kita ketengahin, lalu kita gulung kayak ngegulung risoles. Kita padetin. Jadi deh seperti ini. Oke. Kalau kentang tinggal dikukus aja keutuhan ya, sama dengan telur. Kita kasih contoh, pengen dikasih adonan somainya biar pas dimakan tuh nggak berasa kol banget gitu kan. Kita kasih isian sedikit, tengah-tengah seperti ini. Kita tutup deh. Semua adonannya setelah masukin ke paria, kol, kulit pangsit dan tahu, kita kukus sampai setengah matang dulu. Terus kita semprotin air biar gak kering. Sekarang kita kukus lagi sampai matang. Kira-kira sampai matang itu bisa memakan waktu 25 sampai 30 menit ya. Ini bumbu kacang yang tadi dibikin yang versi kacang asli dan ini versi kacang palsu ya, versi ekonomis ala mama-mama SD. Dan si ibu mau ngasih tahu wajib banget ini pakai kecap anggur. Udah kayak brand ambassador ya. Ini si kecap anggur ini memang kecap khusus untuk jajanan Bandung. Ini memang kecap dari Bandung dan ini kecapnya tidak bisa diganti pakai merek lain ya. Ini tuh bener-bener khas banget. Kalau untuk batagor nanti tambahin pakai timun, pakai jeruk limau dan pakai saus. Kita tunggu ya sampai matang. Ini kayaknya udah matang nih ya, wanginya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat ya. Wow, somai komplit si ibu udah mateng guys. Sekarang ini kalau dimakan langsung somai, kalau ibu-ibu mau digoreng bisa jadi batagor. Jadi sebenarnya adonannya sama-sama aja ya. Sekarang si ibu mau siapin buat goreng dulu batagor ya, ini udah mateng. Sekarang si ibu udah siapin penggorengannya untuk menggoreng si somai tadi menjadi batagor ya. Jadi kalau si ibu membuat batagor yang ikan itu basicnya memang adonan somai ya. Jadi somai dikukus, batagor digoreng. Sekarang si ibu mau ngegoreng, Masya Allah, ini tahunya ya. Jadi kalau untuk batagor si ibu lebih menggunakan yang pakai tahu Sumedang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Kita goreng sampai kering ya.
Kita goreng sampai kering, sampai permukaannya coklat. Batagornya udah kering kecoklatan, lihat dong. Kalau pakai tahu Sumedang itu enak banget ya, menurut si Ibo itu. Jadi pas dimakan itu crispy banget dibandingkan dengan jenis tahu yang lain. Tapi kalau ibu-ibu suka jenis tahu yang lain bisa juga ya. Tapi memang menurut pengalaman si Ibo, tahu Sumedang itu lebih oke. Ini udah kering ya, kita angkat. Wow, montok-montok banget ini, sesuai body. Jadi sebenarnya ini kan adonannya udah mateng ya. Jadi goreng itu cuma biar penampakan luarnya crispy aja. Sekarang kita plating ya. Digoreng jadi batagor, dikukus jadi somai. Sekarang kita makan jadi enak. Nah ini dia batagor si Ibo, lihat adonannya crispy banget. Sekarang kita plating ya. Mau pesen berapa porsi guys? Si Ibo mau plating dulu somai ya. Ini somai bumbunya kayak bumbu penampilannya tuh kental ya, nggak kayak di mana-mana. Komplit sekali nih. Dan best partnya pakai kecap anggur. Jangan lupa pakein saus. Tambahin jeruk. Masya Allah, somainya menggoda sekali. Kalau batagor lebih enak pakai timun ya. Jadi deh, somai dan batagor ala si Ibo menggunakan resep yang di Go Kitchen kedua. Kalau dikukus jadi somai, kalau digoreng jadi batagor. Semoga apa yang si Ibo sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua. Jangan lupa langsung let's go kitchen eksekusi karena ini Sak Kitchen. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Sampai ketemu di acara masak-memasak berikutnya bersama si Ibo. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam let's go kitchen, Sak Kitchen. Saatnya angkat garpu. Seperti biasa, masak sendiri, makan sendiri, ngomong sendiri, mau ada yang nemenin. Nah sekarang si Ibo mau makan nih guys, somai tenggiri ala si Ibo. Digoreng jadi batagor, jadi satu resep dapat 2 menu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh habis capek masak, sekarang makan dulu. Ini somai yang tadi dicetak pakai kulit pangsit ya. Pakai bumbu kacang beneran. Sekarang kita icip batagornya. Si Ibo mau nostalgia zaman SD. Kalau makan batagor kayak gimana? Cara makan anak SD zaman dulu, dikocok-kocok di plastik, terus digigit,
Terus digini deh. Masya Allah, jadi ingat zaman SD.